Udah terdekat belum ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Evi Nurmiati selaku dosen pengampu mata kuliah kecakapan atau personal dan teman-teman yang menonton video ini yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pencarian kami dan diskusi kami juga terkait judul persiapan kerja, interview, dan presentasi. Tapi sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari kelompok 3, saya Zidan dan rekan-rekan saya. Saya Lina Afifah. Dan saya Khalaf Harir Rusdi. Ya, kami bertiga akan mempresentasikan judul tentang persiapan kerja, interview, dan presentasi. Mungkin boleh dilanjut dulu. Nah, dari judul persiapan kerja, wawancara, dan presentasi, kita pasti bertanya-tanya, kenapa kita mau bahas ini dan kenapa hal ini penting. Dan menurut kami, dan yang kami tuangkan di presentasi ini, persiapan kerja, wawancara, dan presentasi itu sangat penting untuk meningkatkan peluang sukses dan profesionalisme. Nah, dalam kerja, persiapan itu membantu menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan posisi. Dan untuk wawancara ini bisa meningkatkan kepercayaan diri, terus profesionalisme dan mencegah kesalahan. Dan dalam presentasi, itu untuk persiapan memastikan ide tersampaikan dengan jelas, kredibilitas kita meningkat, dan waktunya itu terkelola dengan baik. Jadi, dalam kita menyampaikan sesuatu tuh bisa lebih efisien. Persiapan yang matang itu bisa mencerminkan komitmen dan memaksimalkan potensi dari diri kita pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita juga udah mencari beberapa laporan atau data-data dari beberapa laporan dan artikel. Itu menurut statistik, ada beberapa sumber yang mendukung tentang peluang kerja dan pentingnya keterampilan soft skill. Yang pertama itu dari World Economic Forum, judulnya The Future of Job Report 2020, di mana laporan ini membahas bagaimana adopsi teknologi akan mengubah tugas, pekerjaan, dan keterampilan pada tahun 2025, which is tahun depan. Dan keterampilan seperti berpikir analitis, kreativitas, dan fleksibilitas menjadi semakin penting. Yang kedua juga dari artikel dari World Economic Forum juga, yang berjudul What are the top 10 job skills for the future? Artikel ini menyoroti bahwa berpikir kritis dan pemecahan masalah berada di puncak daftar keterampilan yang diyakini pemberi kerja akan semakin penting dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, keterampilan manajemen diri seperti pekerjaan aktif, ketahanan, toleransi terhadap stres, dan fleksibilitas juga jadi fokus. Dan yang ketiga ada laporan berjudul 2023 LinkedIn Talent Trend Report, di mana laporan ini mengeksplorasi tren pasar. Dia ngebaca nih tren pasar tenaga kerja global nih dan implikasinya bagi kandidat, karyawan, dan tempat kerja tuh. Salah satu temuannya tuh menunjukkan bahwa mobilitas internal dapat meningkat di berbagai industri global melalui promosi dan transfer peran internal. Gitu. Oke, boleh lanjut, Mas. Nah, kita masuk ke pekerjaan apa aja yang sesuai dan pekerjaan sesuai dan mengetahui keahlian Anda. Nah, dalam ingin mengetahui keahlian atau dengan mau melihat pekerjaan apa yang sesuai, pertama kita tuh harus mengenal diri sendiri. Yang pertama, kita harus mengenal dari apa? Dari bakat, minat, dan nilai-nilai pribadi. Apa sih itu bakat? Bakat itu adalah kemampuan atau keunggulan alami yang dimiliki sejak lahir atau yang berkembang dengan cepat. Contohnya, misalkan kemampuan berkomunikasi dengan baik, atau berpikir analitis, atau bakat artistik. Sangat penting sekali untuk kita mengenali bakat kita, karena bakat itu bisa menjadi fondasi pengembangan keterampilan karir kita. Terus kita juga harus mengetahui minat kita. Minat tuh adalah hal-hal yang yang kita sukai atau membuat kita tuh merasa bersemangat, feel passionate. Contohnya misalkan minat kita pada teknologi, seni, sains, atau kegiatan sosial juga bisa. Di mana dengan mengetahui minat, kita tuh dapat memilih karir yang sesuai dengan minat
untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja kita. Dan ada juga nilai-nilai pribadi, yaitu prinsip atau keyakinan yang mempengaruhi cara kita bertindak dan membuat keputusan. Contohnya kayak kejujuran, kerjasama, inovasi, atau kepedulian sosial. Dan nilai pribadi ini tuh membantu menentukan lingkungan kerja kita yang paling sesuai juga. Nah, selanjutnya dari mengenal diri sendiri, kita mungkin bisa tes kepribadian dan minat karir kita. Nah, tes kepribadian ini tuh bisa membantu memahami pola pikir, perilaku, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa contoh tes-tesnya dari tes kepribadian, yaitu MBTI yang biasanya semua orang tuh udah familiar lah sama MBTI ini. Yang MBTI itu sebenarnya singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, di mana MBTI ini untuk mengidentifikasi tipe kepribadian berdasarkan 4 dimensi, yaitu extrovert, introvert, atau pemikir dan berperasaan dan sebagainya. Dan ada juga DISC, DISC atau menganalisis gaya kerja dan interaksi dalam tim. Dan hasil tes ini dari tes kepribadian ini tuh bisa digunain untuk memilih peran kerja yang sesuai. Kayak misalkan cocoknya, oh kita ekstrovert nih, kita ekstrovert dan kita pemikir, mungkin kita cocok sama sesuatu yang strategik, di posisi yang strategis dan lain-lain, yang bisa berinteraksi sama orang banyak. Nah, Nah, terus ada tes minat karir juga yang tujuannya untuk mengidentifikasi bidang pekerjaan yang cocok berdasarkan minat. Contohnya ada Holland Career Test untuk menghubungkan minat dengan tipe pekerjaan. Ada realistik, investigatif, artistik, sosial, dan sebagainya. Ada juga contoh tes lainnya itu Strong Interest Inventory, di mana ini untuk menilai minat kita dalam berbagai aktivitas untuk mencocokkan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan platformnya juga, beberapa platform yang untuk tes kepribadian minat karir ini sangat banyak. Contohnya di online tuh kayak 16 Personalities itu untuk tes kepribadian, tapi kalau untuk minat karir itu bisa Career Explorer atau Jobstreet gitu. Nah, apa sih manfaat dari mengenal diri sendiri? Dari kita tadi udah lihat poin 1 dan poin 2. Nah, manfaatnya adalah dari kita mengenal diri sendiri, kita dapat menemukan pekerjaan yang sejalan dengan bakat, minat, dan nilai-nilai pribadi kita. Terus juga kita dapat membantu menciptakan kepuasan kerja dan mengurangi stres karena kita cocok gitu. Terus ada pengembangan potensi, mengasah bakat dan keahlian untuk mencapai tujuan karir. Terus kita juga dapat memilih jalur karir atau bidang studi yang sesuai dengan kepribadian dan tujuan hidup kita. Terus juga manfaat lainnya adalah memahami kepribadian juga bisa membantu kita membangun hubungan profesional yang baik dengan kolega-kolega kita. Ada beberapa langkah-langkah praktis untuk bisa mengenal diri sendiri. Yang pertama yaitu lakukan introspeksi diri dengan cara tuliskan hal-hal yang apa sih yang kita sukain, terus aktivitas apa yang dibuat kita bahagia, dan nilai apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Terus langkah selanjutnya adalah kita menggunakan penilaian. Coba kita seperti tadi ada tes kepribadian atau tes minat karir, kita bisa tes kepribadian untuk kita melakukan tes itu untuk mendapatkan pandangan yang lebih terstruktur gitu, karena tes itu juga dibentuk berdasarkan hal-hal yang udah terstruktur lah. Nah, habis itu kita juga bisa konsultasi dengan mentor atau konselor karir, karena kita bisa mendapatkan saran dari mereka yang punya pengalaman untuk membantu menyusun rencana karir kita. Nah, kita lanjut ke kepribadian untuk memenangkan sesuatu. Ini kepribadian yang wah, champion, champion, champion. Nah, ada beberapa karakteristik penting untuk kita bisa memenangkan sesuatu. Yang pertama, pasti kita perlu kepercayaan diri, di mana keyakinan percaya diri ini adalah keyakinan pada kemampuan diri kita untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Caranya gimana sih kita memupuk karakteristik percaya diri ini? Yaitu kita fokus pada kekuatan kita dan apa aja pencapaian-pencapaian yang udah kita capai sebelumnya. Terus kita juga bisa melatih dengan berbicara depan umum untuk meningkatkan kenyamanan supaya kita tuh nggak merasa asing untuk bicara depan umum. Dan karakteristik lainnya itu
kita harus bersikap positif, di mana cara pandang optimis dalam menghadapi situasi itu, atau bersikap positif itu bisa dilatih dengan rasa rasa bersyukur dan apresiasi kita terhadap hal-hal kecil. Terus kita juga bisa menghindari terlalu fokus pada masalah. Jangan tuh fokusnya tuh ke masalah. Kita harus bersikap positif. Fokus kita adalah mencari solusi dari suatu masalah. Karakteristik lainnya yaitu kemampuan adaptasi dengan cara kita bisa belajar hal baru secara konsisten. Terus kita juga bisa keluar dari zona nyaman dan terima tantangan. Jadi apa yang udah kita punya gitu, ketika kita berada di tempat lain, kita harus adaptasi lagi untuk menyesuaikan apa sih yang perlu kita pelajari untuk kita bisa menyesuaikan ke lingkungan yang baru. Nah, gitu. Dan karakteristik keempat yaitu ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap berusaha dan bekerja keras meskipun menghadapi kesulitan atau hambatan. Cara memupuknya yaitu kita tetapkan tujuan kecil yang realistis dan kita raih secara bertahap. Lalu cara lainnya itu yaitu kita dengan melatih disiplin kita dengan menyelesaikan tugas hingga tuntas. Gitu. Nah, kita lanjut. Tips apa sih ada nih? Gimana cara kita mengembangkan kepribadian pemenang? Nih ada tips-tipsnya. Yang pertama itu latihan pengembangan diri. Yang pertama, kalian bisa identifikasi kelebihan dan kekurangan kalian. Bisa SWOT analisis diri sendiri. Kalian juga bisa belajar dari pengalaman. Terus bisa ikut pelatihan atau workshop. Yang kedua, tipsnya itu kita harus bisa manage emosi. Kita harus memiliki emotional intelligence, di mana kita bisa mengendalikan stres, kita juga punya dan harus meningkatkan kesadaran diri kita, dan kita juga harus bisa jaga hubungan positif sama orang lain. Yang ketiga tipsnya yaitu kita menanamkan mindset pemenang. Caranya adalah kita tetapkan tujuan kita dengan jelas, kita memvisualisasikan kesuksesan menurut kita, dan kita juga terus berusaha dan jangan takut gagal. Tips yang keempat yaitu ketekunan. Yaitu kita harus tetap berusaha meski menghadapi kesulitan. Kita juga harus fokus pada tujuan yang jangka panjang dan kita juga harus bisa bangun disiplin diri. Itu 4 tips dalam mengembangkan kepribadian pemenang. Kita masuk ke persiapan untuk menghadapi interview. Oke, apa aja persiapan-persiapannya kalau kita pengen menghadapi interview? Pertama kita harus meneliti perusahaan yang kita mau datangi untuk interview, dengan cara kita harus mengenal budaya kerja. Jadi kita ketika interview kita juga nanti harus pelajarin tuh budaya kerjanya dari suatu perusahaan tuh kayak gimana sih, nilai-nilainya dan cara how the way they works. Terus kita juga harus cari tahu apakah perusahaan ini bisa mendukung kolaborasi, inovasi atau kebebasan individu. Kedua juga kita harus tahu visi dan misi perusahaan, karena ini biasanya ditanya nih, visi misi perusahaan itu kaitannya kamu udah tahu belum visi dan misi perusahaan apa, atau kadang-kadang ikut daftar interview, apply ke perusahaan tuh berpikirnya hanyalah uang, karena kebanyakan perusahaan pasti pengennya tahu sama yang mau apply itu tahu sama visi misinya supaya bisa sejalan. Kita juga pastikan tujuan pribadinya. Pastikan tujuan pribadi kalian sejalan sama visi misi perusahaan. Makanya kalian perlu tahu visi misi perusahaannya kayak apa. Yang ketiga, persiapannya adalah menilai reputasi perusahaan. Kalian bisa nyari ulasan-ulasan testimoni dari karyawan-karyawan di platform-platform kayak Glassdoor atau LinkedIn untuk tahu perusahaannya ini reputasi seperti apa sih, bagus apa enggak, atau ada apa di dalamnya. Kita juga bisa cari informasi tentang proyek-proyek yang besar, atau jadi juga mencari tahu pencapaian-pencapaian dari perusahaan ini. Gitu.
Nah, selanjutnya untuk persiapan untuk menghadapi interview itu pada persiapan diri di mana kita harus tampil profesional. Yes. Ada apa ya? Lupa 3 second rule, 5 second rule itu untuk first impression itu penting. Kita harus bisa kita pilih pakaian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Apakah perusahaannya itu formal atau semi formal? Kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya kantornya. Terus kita juga make sure penampilan kita tuh rapi dan bersih. Karena di dengan perhatian pada detail tuh kita bisa nunjukin kalau kita tuh nggak asal-asalan. Kita tuh pengen nunjukin yang terbaik dari kita. Because first impressions matter. Nah, kita juga harus siapin dokumen pendukung, kayak siapin CV yang paling terbaru dan relevan ya dengan pekerjaan lamar. Kayak misalkan kita mau daftar sebagai project manager, ya kita harus punya experience yang dari CV yang project manager, jangan graphic designer. Ya mungkin bisa, tapi harus yang align gitu, supaya lebih singkat dan lebih enak juga. Terus kita juga ngelatih jawaban-jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang template. Kayak misalkan kalau misalkan ditanya ceritakan tentang diri Anda atau kenapa sih Anda tertarik dengan posisi ini. Terus kita juga bisa pakai metode STAR. STAR itu STAR atau Situation, Task, Action, dan Result untuk menjelaskan pengalaman kerja. Nah, ada lagi nih persiapan untuk menghadapi interviewnya, tapi mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili. Boleh Laili. Baik, jadi selanjutnya ini ada persiapan untuk menghadapi interview lagi nih. Jadi selain yang tadi udah Zidan jelasin ya, ini ada juga di mana kita tuh perlu untuk melakukan yang namanya simulasi wawancara. Jadi kita biar lebih prepare gitu istilahnya, biar kita lebih siap untuk menghadapi interview, kita tuh sebaiknya lakukan wawancara simulasi dulu, entah itu dengan teman atau dengan mentor. Jadi kita bisa melatih jawaban dan juga bahasa tubuh kita gitu. Jadi kayak muscle memory istilahnya. Dan juga dalam melakukan simulasi itu kita fokus pada berbicara dan tentunya pasti harus percaya diri. Lalu selain simulasi wawancara itu kita juga setelahnya harus melakukan evaluasi diri. Jadi karena percuma juga kan kalau misalnya kita udah simulasi nih, udah latihan, tapi kita nggak ngevaluasi apa yang udah kita lakuin, yang udah kita latih. Jadi setelah melakukan simulasi, kita juga harus mengevaluasi, meninjau kembali kayak mana kan ada istilah kayak SWOT gitu, strength weakness kita. Jadi kekuatan dan area mana sih yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perbaiki untuk setiap menjalani interview atau wawancara ini. Dan dari evaluasi itu, kita harus menggunakan umpan balik untuk perbaikan, untuk improvement di interview atau wawancara berikutnya. Boleh di next slide-nya. Oke, jadi selanjutnya ada cara membuat resume. Di sini yang pertama dari bagian cara membuat resume itu adalah struktur resume yang baik. Boleh di next. Nah, jadi struktur resume yang efektif. Jadi struktur resume yang efektif itu yang pertama ada, boleh balik ke sebelumnya slide-nya. Ya, jadi pertama struktur resume efektif itu ada heading. Heading itu jadi awalannya gitu ya. Jadi pertama tuh heading harus ada nama lengkap, alamat email profesional, dan alamat email ini jadi gunakan aja nama lengkap kalian yang nggak usah dicampur-campur gitu. Dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi, tautan LinkedIn atau portofolio. Jadi biar di mana nanti si HR ini bisa melihat gimana sih LinkedIn sama portofolio kalian. Dan ini juga tempatin di bagian atas untuk memudahkan identifikasi. Lalu yang kedua itu ringkasan profesional. Di sini ringkasan karena dibuat aja singkat, ya satu paragraf singkat untuk merangkum keahlian dan pengalaman kamu. Dan dari paragraf ini fokuslah pada poin-poin utama yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Lalu yang ketiga jelas salah satu yang penting yaitu adalah pendidikan. Cantumkan jenjang terakhir, nama institusi, tahun kelulusan, dan prestasi jika ada.
Dan juga bisa sertakan kursus tambahan yang relevan kayak bootcamp atau workshop yang pernah diikutin. Lalu yang keempat, ada tulis pengalaman kerja experience. Nah, ini salah satu yang paling penting juga nih. Jadi, tulis dengan kronologis terbalik. Jadi, dan juga gunakan poin singkat dengan metode STAR yang tadi barusan itu untuk menjelaskan tanggung jawab dan pencapaian. Next slide, boleh. Oke, Nah, jadi di selanjutnya ini ada tips mendesain resume. Jadi yang pertama itu pilih template yang bersih dan profesional. Nah, di sini jadi kita harus menghindari template atau desain yang terlalu mencolok. Gunakan kombinasi warna netral. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu ada pastikan strukturnya itu rapi dan informasi yang kamu berikan itu mudah dibaca. Lalu yang kedua, tools design. Di sini ada nih beberapa tools yang bisa digunakan untuk mendesain resume kalian. Jadi yang pertama itu ada Canva. Semua di sini pasti tahu ya Canva itu apa. Ini template kreatif dan juga gratis dan mudah digunakan. Lalu yang kedua ada Novo Resume. Ini juga salah satu toolsnya nih. Jadi ini bisa mempermudah kita dalam membuat resume dengan tampilan yang profesional. Lalu ada juga Zeti. Di sini dia menawarkan resume builder. Jadi khusus resume jadi dengan panduan yang lengkap. Lalu yang terakhir itu adalah format dan konsistensinya. Jadi gunakan font yang seperti Arial atau Calibri untuk pesan yang lebih profesional dan simpan dalam format PDF agar tampilannya tidak berubah dan nggak pecah gitu. Boleh di next operator. Nah, selanjutnya dia ada kesalahan-kesalahan dalam resume. Yang pertama itu ada typo dan gramatikal. Typo itu adalah kesalahan dalam penulisan. Nah, ini kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan kurangnya perhatian kalian terhadap detail-detail yang kalian kasih di dalam resumenya ini. Nah, solusinya gimana? Solusinya jelas lakukan pemeriksaan ulang. Jadi harus diteliti lagi atau gunakan tools-tools yang sekarang tuh udah banyak nih buat ngecek kesalahan gramatikal. Seperti contohnya itu Grammarly. Lalu yang kedua, informasi tidak relevan. Jadi di sini informasi tidak relevan itu salah satu contohnya kayak menyertakan hobi atau pengalaman yang tidak relevan dengan posisi. Misalnya kalian mau daftar jadi project manager gitu, tapi yang kalian include di situ dalam resume adalah pengalaman kalian jadi graphic design. Nah itu nggak perlu karena di situ pengalamannya tidak relevan dengan posisi yang kalian mau kalian inginkan gitu loh. Nah solusinya gimana tadi itu fokuslah pada pengalaman dan keterampilan yang mendukung pekerjaan atau posisi yang diinginkan. Nah yang ketiga ini adalah resume yang terlalu panjang. Karena resume yang terlalu panjang atau lebih dari 2 halaman itu akan sulit dibaca. Jadi buat aja yang singkat-singkat dan jangan terlalu panjang. Solusinya sederhanakan informasi seperti yang tadi. Jadi bikin aja dalam satu paragraf agar poin-poinnya itu singkat dan relevan. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh resume yang ideal nih. Jadi di sini ada juga contoh resume yang buruk. Nah, sini salah satu kesalahan dari resume itu kayak yang tadi jelasin tuh, kesalahan dari resume penulisan yang tidak rapi, banyak warna mencolok, informasi tidak relevan atau typo dan gramatikal. Jadi nantinya hasilnya tuh jadi membingungkan perekrut dan sulit untuk dipahami. Lalu contoh resume baik itu desain sederhana, ringkas, terstruktur, dan mencantumkan pencapaian yang relevan. Nah, di sini ada contoh resume yang ideal nih, yang ada di gambar kanan ini. Nah, hasil dari contoh resume yang baik ini jadinya memberikan kesan profesional dan of course gitu tentunya meningkatkan peluang kita untuk diterima di pekerjaan atau posisi yang kita inginkan. Perbandingan visualnya, tampilan resume yang buruk itu fontnya berantakan dan tadi informasinya biasanya jadinya tidak terorganisir gitu. Sedangkan tampilan resume yang baik dengan desain yang bersih, tidak mencolok dan informasi terstruktur akan memperjelas perbedaannya, jadinya lebih mudah untuk dipahami. Boleh di next. Nah, ini boleh di next lagi.
Nah, selanjutnya ini adalah kemampuan presentasi individu. Di sini kemampuan presentasi ini juga salah satu yang penting nih dalam membangun branding. Boleh di next operator. Di sini belum connect ya. Boleh di next, Halaf. Ketika Halaf ada ini gangguan sinyal sedikit. Jadi mungkin, udah, alhamdulillah udah baik, udah. Makasih Halaf. Nah, di bagian pertama dari kemampuan presentasi individu itu ada yang pertama itu adalah salah satu hal pentingnya itu adalah mengatasi ketakutan ini dalam berbicara, karena kan namanya presentasi gitu, di mana kita present, kita menjelaskan di halayak orang banyak. Jadi kita harus nggak boleh takut ya dalam berbicara. Dan gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu ada yang sebelumnya dulu Halaf. Nah, yang mengatasi ketakutan berbicara. Jadi yang pertama tadi ini ada teknik pernapasan. Nah, gimana sih cara melatih teknik pernapasan ini? Jadi salah satunya itu latihan pernapasan dalam untuk menenangkan saraf sebelum berbicara. Lalu juga kita perlu fokus pada pernapasan yang lambat untuk meredakan ketegangan. Lalu selain teknik pernapasan itu kita juga harus latihan dan latihan intensif gitu. Jadi kita harus latihan beberapa kali. Tadi kayak yang interview kan juga ada latihan tuh ya. Jadi latihan presentasi di depan teman atau bahkan di depan cermin juga bisa. Dan nggak lupa juga untuk merekam agar bisa jadi evaluasi gitu, umpan balik kita untuk memperbaiki area mana sih yang kurang. Lalu yang terakhir berbicara dengan alur yang jelas. Jadi kita harus gunakan script atau bullet points. Jadi dalam presentasi ini terus kita bikin aja kayak ringkasan atau skripnya gitu untuk mengingat poin-poin penting. Jadi saat kita presentasi kita nggak akan terbata-bata dan juga nggak perlu terbaca, nggak perlu ngebaca gitu. Dan jangan lupa takut atau jangan lupa untuk berhenti sejenak untuk menarik nafas dan mengatur ulang fokus. Oke, boleh ke next slide yang tadi Hala. Komponen selanjutnya nih nggak kalah penting, yaitu adalah komponen dari presentasi yang hebat gitu. Bukan yang baik nih, tapi yang hebat. Jadi yang pertama itu komponen presentasi yang hebat adalah kontennya. Jelas konten dari PowerPoint-nya, dari slide-nya itu. Jadi kita pastikan materinya itu relevan, terstruktur dengan baik, dan yang pastinya mudah dipahami. Boleh juga gunakan cerita atau data yang menarik untuk mendukung pesan utama. Jadi nggak semata-mata hanya paragraf atau teks gitu. Tapi taruh juga gambar, cerita, dan data. Lalu yang kedua nih tadi gambar, desain visual, gunakan gambar, grafik, atau diagram untuk memperjelas poin penting. Dan nggak lupa pilih warna atau font yang sesuai. Dan tentunya pastikan agar slide-nya tidak berantakan. Dan yang ketiga nih ada delivery. Bukan delivery ini adalah penyampaian gitu ya. Jadi kayak yang tadi kita harus kan tadi udah dijelasin buat kita harus latihan dan nanti di depan cermin atau di depan teman. Nah itu jadi salah satu aspek penting untuk ini nih meningkatkan ini delivery atau penyampaian kita. Jadi kita harus berbicara dengan percaya diri dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Lalu salah lainnya itu adalah latih intonasi suara dan tempo agar tidak monoton dan mudah dipahami. Boleh di next.
Mungkin, untuk di slide ini bisa dijelaskan oleh, rekan saya selanjutnya itu Halaf. Halaf, persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yang dilanjutkan dari Saudara Leli. Di sini ada tips mendesain slide presentasi. Nah, yang pertama itu kita fokus pada visualnya. Kita gunakan visual yang menarik, tapi relevan dengan topik yang akan kita gunakan gitu. Dan hindari terlalu banyak teks, lebih baik kita sampaikan poin utamanya dengan gambar atau dengan grafik supaya lebih mudah dipahami. Jadi, tidak perlu banyak menggunakan teks, lebih menggunakan gambar dan grafik. Terus kita juga pakai aturan 10, 20, 30. 10, 20, 30 itu apa? 10-nya itu slide, 20 itu menit, dan 30 itu font untuk teks. Tujuannya itu untuk menghindari slide yang terlalu padat dan memungkinkan audiens untuk fokus pada poin-poin utama. Dan yang ketiga itu kita menghindari teks berlebihan. Nah, kita menggunakan kata-kata yang ringkas dan jelas dengan poin-poin utama yang mudah diingat. Jadi jangan pakai teks yang terlalu ribet gitu, setidaknya pakai teks yang lebih mudah dipahami atau kita sebutnya atau kita ketiknya tuh poin-poin utamanya aja biar bisa mudah diingat. Terus jangan membacakan slide. Gunakan mereka sebagai alat bantu untuk penjelasannya aja. Jadi, ya jadi nggak usah dibaca slide-nya, tapi itu tuh dipakai buat alat bantu aja untuk kita menjelaskan gitu, dalam slide presentasi. Oke lanjut. Nah, di sini ada seni bertanya. Nah, ternyata bertanya itu ada seninya, guys. Apa itu? Kita lihat coba. Nah, pertama, pertanyaan yang relevan. Kita bertanya, pertanyaan yang menunjukkan pemahaman dan ketertarikan Anda terhadap perusahaan atau pekerjaan. Contoh, apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir? Atau contoh lain, bagaimana peran ini dapat berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang atau perusahaan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu relevan dan itu menunjukkan kalau kita tuh, paham atau tertarik terhadap suatu perusahaan atau pekerjaan yang kita inginkan gitu. Terus yang kedua itu pertanyaan yang membangun diskusi. Eee Ajukan pertanyaan yang mendorong dialog lebih lanjut dan memberikan wawasan lebih dalam tentang pekerjaan atau perusahaan. Contohnya itu, bagaimana tim di perusahaan ini bekerja sama untuk mengatasi tantangan proyek, atau contoh lain, apa aspek budaya perusahaan yang paling dihargai oleh karyawan di sini. Oke, next. Nah, di sini slide berikutnya ada cara menjual diri. Nah, maksudnya menjual diri di situ apa? Eee, kita langsung aja pembahasan. Sebentar. Nah, pertama itu ada dampak personal branding. Dampaknya itu apa? Pertama, presentasi yang baik itu menciptakan kesan positif dan meningkatkan citra profesional, dan meningkatkan kepercayaan diri dan memperlihatkan keahlian serta kredibilitas Anda. Dan kedua, nah itu tuh tadi contoh pentingnya itu juga termasuk presentasi yang baik buat, eee, kita tuh personal branding-nya tuh lebih bagus. Dan kedua itu pengaruh terhadap karir. Jadi ini juga pasti berpengaruh juga ke karir juga. Presentasi yang efektif itu dapat membuka peluang karir seperti promosi atau peluang bisnis baru. Yang kedua, itu yang tadi yang pertama, yang kedua itu menciptakan koneksi yang lebih baik dengan audiens, dan meningkatkan pemahaman dan hubungan. Terus, nah, apa itu personal branding? Personal branding itu adalah proses pembangunan citra di profesional yang positif dan unik untuk membedakan diri Anda di pasar kerja atau komunitas profesional. Ini tuh termasuk fokus, pada keahlian, nilai, dan kepribadian yang membuat, Anda tuh menonjol atau, eee, lebih mencolok gitu kita. Nah, mengapa personal branding branding itu penting?
Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan pemberi kerja atau rekan bisnis. Yang kedua, membantu Anda dikenal sebagai ahli di bidang tertentu. Nah, dan yang ketiga, membuka peluang karir yang baru. Nah, jadi kita udah jadi tahu kenapa sih personal branding itu penting banget yang ada di 3 poin ini. Kemudian cara menyampaikan pencapaian dan nilai tambah. Yang pertama itu gunakan data atau fakta. Misalnya, saya berhasil meningkatkan efisiensi tim sebesar 25% dalam 6 bulan terakhir. Nah, contohnya itu, kita menggunakan data atau fakta yang telah kita lakukan, kegiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua itu fokus pada hasil. Dalam proyek pemasaran, strategis, di sini fokus pada hasil, contohnya dalam proyek pemasaran, strategi saya meningkatkan konversi sebesar 15%. Jadi kita tuh fokus pada hasil yang kita perlukan. Kayak gini, kayak contohnya ini, eee, di sini fokus untuk meningkatkan konversi sebesar 15%. Dan yang ketiga itu gunakan bahasa positif dan percaya diri. Kayak hindari meremehkan diri, kayak fokus pada apa yang Anda bawa ke meja. Jadi, pakai bahasa yang positif dan, eee, percaya diri apa yang kita sampaikan untuk, membangun personal branding. Nah, terus di sini ada namanya teknik elevator pitch. Elevator pitch itu adalah pernyataan singkat atau sekitar 30 sampai 60 detik yang menjelaskan siapa, apa, dan apa yang dicari. Contoh elevator pitch yang efektif. Contoh pertama, di sini ada contoh template, "Halo, nama saya," kita tulis nama nama cantumkan nama nama kita, "Saya adalah posisi atau profesi kita sebagai apa, dengan pengalaman dan dalam bidang atau keahlian yang kita miliki. Terus baru-baru ini saya berhasil dalam kurung pencapaian pencapaian apa yang, baru kita dapatkan yang sudah kita dapatkan. Terus saya sangat tertarik untuk membawa keahlian saya ke perusahaan ini dan membantu mencapai tujuan besar di, area fokus." Nah, contoh kedua bisa lebih mudah, saya seorang mahasiswa dengan latar belakang di bidang teknologi informasi, memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi mobile. Saat ini saya sedang mencari peluang untuk bergabung di tim yang inovatif dan berkontribusi dalam menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat. Nah, di sini juga ada tips membuat elevator pitch. Pertama itu fokus pada keahlian utama. Jadi kita fokus tuh pada keahlian atau skill yang kita punya, keahlian utama yang kita punya. Jangan, rakus gitu, jangan pengen semuanya kita ambil. Terus yang kedua tunjukkan antusiasme. Jadi kita harus antusias, menunjukkan rasa antusiasme kita terhadap, keahlian yang kita miliki untuk mendapatkan pekerjaan. Terus yang ketiga, sesuaikan dengan audiens atau situasi. Nah, lanjut. Nah, kita udah masuk ke studi kasus. Oke, next. Di sini studi kasusnya kita ambil analisis kesesuaian kepribadian dengan pilihan karir. Deskripsi kasus ini seperti ini, seorang lulusan baru, Maria, merasa bingung dan dalam menentukan jalur karir setelah lulus. Ia memiliki banyak minat tetapi tidak tahu karir mana yang sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Ia memutuskan untuk menggunakan tes kepribadian MBTI sebagai panduan awal. Langkah-langkah yang diambil Maria yang pertama itu mengikuti tes MBTI. Hasil tes menunjukkan bahwa Maria memiliki tipe kepribadian ENFJ atau the protagonist. Terus setelah mendapatkan tipe kepribadiannya, memahami profil kepribadian ENFJ, kemudian melakukan self assessment, kemudian, melakukan penelitian karir, habis itu terakhir yaitu memilih jalur karir. Solusi yang diambil Maria, di sini pertama itu meningkatkan kompetensi, dengan mengikuti kursus online terkait manajemen SDM di platform seperti Coursera atau Udemy. Kemudian bergabung dengan komunitas HR untuk membangun jaringan dan mendapatkan wawasan industri. Yang kedua, mencari pengalaman praktis. Dengan melamar magang di divisi HR perusahaan lokal untuk mendapatkan pengalaman langsung.
dan menawarkan diri sebagai relawan di organisasi non-profit untuk membantu pengelolaan tim atau pelatihan. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen aplikasi. Maria memperbarui CV-nya dengan menonjolkan keterampilan interpersonal dan pengalaman organisasi. Kemudian membuat surat lamaran yang menjelaskan motivasinya untuk bekerja di bidang HR dengan mencantumkan hasil tes MBTI sebagai salah satu argumennya. Dan yang keempat, melatih kemampuan wawancara. Maria berlatih menjawab pertanyaan terkait alasannya memilih karir di HR dan bagaimana kepribadian INFJ membantunya menjadi kandidat yang ideal. Hasil yang dicapai Maria. Maria berhasil diterima sebagai train di Departemen HR sebuah perusahaan multinasional. Kemampuan interpersonalnya yang kuat dan pendekatan empatik membuatnya mendapat pengakuan positif dari manajernya. Dan setelah 6 bulan, ia dianggap menjadi staf tetap. Referensi yang kami ambil dari website script.com.id. Persiapan kerja interview dan presentasi. Kemudian ini daftar pusaka yang kami ambil dari semua PPT. Oke, cukup sekian itu dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang mau nanya juga, boleh tanya di kolom komentar. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Tanya di komen, silakan.